Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian di video pembahasan kalkulus TO dari Pivot Solution. Nah, sekarang kita bahas nomor 3. Jadi di nomor 3 itu kita mengerjakan ada 3 nomor nih ya. Ada 3 poin yang akan kita kerjakan. Yang pertama, limit dari X menuju 3 dari X pangkat 3 dikurang 27 per akar X dikurang 3. Nah, di sini teman-teman, yang harus kita lakukan sebenarnya itu sederhana aja teman-teman. Yaitu adalah kita substitusi dulu aja. Jadi kita substitusi ke dalam limitnya. Berarti di sini A ya, itu di mana limit X menuju 3 ya. X pangkat 3 dikurang 27 per akar 3 dikurang 3. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kan, akar X ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita substitusi, hasilnya itu tidak nol per nol. Sehingga kita hanya tinggal substitusi aja. Berarti ini kita masukin tiganya. Di sini berarti 3 pangkat 3 dikurang 27 per akar 3 dikurang 3. Berarti ini sama dengan nol per akar 3 dikurang 3. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan nol. Jadi jawabannya adalah nol. Jadi ini tinggal kita substitusi aja. Nah, untuk yang B, ya, itu kita ditanyakan tentang limit di ketahinggaan, ya. Nah, berarti di sini limit X menuju tahingga dikurang 2X kuadrat ditambah 1 per, ya, 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X. Nah, untuk di sini teman-teman sebenarnya, itu tinggal kita kalikan ya, bahasanya tuh kalikan dengan pangkat tertinggi. Jadi di sini pangkat tertingginya berapa? Oh, pangkat tertinggi ke pangkat 3. Berarti kita kalikan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau kita mengerjakan soal X menuju, limit X menuju 3. Berarti ini jadinya apa? Ini jadinya limit kita kalikan ke dalam. Berarti jadinya ini 1 dikurang 2 per X ditambah 1 per X pangkat 3 per, ya, ini berarti 2 dikurang 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, berarti di sini ya kita tinggal substitusi tahingganya. Nah, ingat ya bahwa ini sedikit reminder, limit ya X menuju tahingga dari 1/X pangkat R, ya, jadi berapapun R-nya, asalkan positif ya. Nah, itu sama dengan nol ya. Ini bukan satu ya, jadi bebas mau 2, mau 3, intinya bebas. Nah, ini A aja deh. Gitu. Nah, berarti kalau kita cari nih, berarti yang ini udah pasti nol, yang ini juga pasti nol. Ini juga nol, dan ini juga nol. Berarti hasilnya adalah 1/2. Berarti limit dari X menuju tahingga, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 1/2X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah X, itu sama dengan setengah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya soal berikutnya. Kita buat di sini aja. Nah, ini tadi udah dibahas sebenarnya, tapi aku bahas ulang lagi. Berarti di sini fx-nya kita punya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3, di mana x-nya kecil dari 2, dan 3x ditambah 8-nya itu x-nya besar sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk mencari limit, ya, x menuju 2 dari fx-nya. Nah, ada teoremanya bahwa kalau dia limitnya ada, bahwa limit kiri sama dengan limit kanannya. Maka kita cari limit kirinya dulu, ya. Boleh limit kanannya juga bebas. Berarti ini limit X menuju 2 dari kiri. Nah, fungsinya yang mana? Fungsinya kita lihat dari daerah asalnya atau dalam domainnya.
Nah, lihat yang di sebelah kiri dari gue mana? Pasti yang di atas. Berarti ini jadinya X pangkat 3 ditambah 3, substitusi jadinya 8 tambah 3 berarti 11. Ya. Habis itu limit ya X menuju 2 dari kanan, fx itu sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Ya. Ini berarti 3X ditambah 8. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 14 ya. Nah, baru buat karena ya limit X menuju 2 dari kiri fx itu sama dengan 11 dan dia tidak sama dengan limit X menuju 2 dari kanan fx yang sama dengan 14, maka karena dia tidak sama, maka limit X menuju 2-nya dari fx itu tidak ada. Nah, ini untuk kesimpulan. Gitu. Nah, sekarang kita main di sketsanya teman-teman ya. Jadi di sketsanya. Oke, kita coba di sketsanya. Nah, di sini ya yang harus teman-teman pahamin adalah di sini ditanyanya sketsa grafik fungsi ya. Jadi bukan limit. Nah, itu ada bedanya nanti ya. Ditambah 3, koma, ini X besar kecil dari 2 ya. Dan 3X tambah 8 itu X besar sama dengan. Nah, untuk membuat sketsa sebenarnya teman-teman, itu tinggal ambil aja beberapa titik. Misalnya kita ambil X-nya, berarti harus di sebelah kiri 2 dan di sebelah kanan 2 ya. Berarti kita mulai aja dari minus biar bagus. Nah, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 deh. Nah, sampai 5. Nah, ini kita masukin ke fx. Kalau minus 1, berarti yang fungsinya dipakai mana? Ke sini. Berarti jadinya min 1 pangkat 3 itu min 1 tambah 3 berarti 2. Kalau 0 berarti masih di sini ya. Maka jadinya 3. Kalau 1 substitusi ke sini jadinya 4 ya. Nilai fx-nya. Jadi kita substitusi aja x-nya. Berapa nilainya itu adalah nilai fx namanya. Berarti kalau 2, 2 yang mana? Berarti yang di bawah. Berarti jadinya 14 ya. Nah, kalau yang 3 berarti di bawah juga. Berarti 3 kali 3 9. 9 tambah 8 berapa? 17. Kalau 4 12 tambah 6, 12 tambah 8 berarti 8, 12 tambah 18 ya. Oke, 12 tambah 8 20, sorry, 20. 15 tambah 8 berarti 23 ya. Nah, di sini udah ketahuan nih gambarnya. Berarti tinggal kita ukir aja teman-teman ya. Nah, ya, jadi kita ambil X-nya itu minus 1 doang. Jadi bebas, teman-teman boleh ngambilnya dari minus 2 ke minus 3 bebas ya. Nah, ini kalau kita buat perokilan, berarti sini 1, ini 2, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Nah, kalau bisa buat skalanya itu sama lah ya, kalau pakai penggaris teman-teman. Berarti ini min 1, ini 1, ini berapa? Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, karena di sini ada fungsi, ya. Ini kan fungsi kuadratik ya. Fungsi kubik. Nah, pasti nanti gambarnya itu bukan lurus, teman-teman, ya. Jadi bukan lurus. Di sini 2 sama 3. Sampai 1 ya, berarti di min 1 itu nilainya 2, kita anggap di sini. Nah, ya 2, 3, 4, terus di sini kita ambil 14, 17, 20, di sini aja ya. Ini rasionya kurang bagus ya. Nah, tampil di sini, berarti sini 2. Kita misalkan ini 3, ini 4, ini berarti 14, ini 2, 17, 20, 23 ya. Berarti kita cocokkan min 1 sama 2 berarti sini ya. Nah, kita buat titik aja. Terus 0 sama 3 berarti di sini ya. Habis itu 1 sama 4 berarti di sini ya. Nah, ingat dia kuadratik jadi dia bukan lurus. Dia kubik berarti dia bukan lurus ya.
Nah, berarti habis itu apa lagi? Habis itu lanjut ke sini. Nah, berarti di sini eh menurun ya kayak gini ya. Nah, ini agak melengkung dikit. Jadi bahasa gitu. Nah, ini disambung aja. Nah, disambung ke bawah gitu ya. Agak melengkung dikit. Nah, di sini baru kita garis lurus ya. Nah, ini baru garis lurus ya. Kenapa? Karena dia fungsi linear ya. Nah, nah dia lurus ya. Oh, ini agak melengkung dikit, yang ini lurus. Jadi seperti ini bentuknya nanti. Nah, nanti pas di bagian sini, nanti apakah dia nyambung? Kemungkinan dia tidak akan nyambung, teman-teman. Karena dia fungsi sespenggal. Jadi fungsi sespenggal itu ciri khasnya adalah dia akan terpisah biasanya. Gitu. Itu ciri khas fungsi sespenggal. Jadi ini bentuk sketsa fungsinya ya. Nah, berikutnya yang C ya, itu tadi nilai dari F5/3. Ya, berarti tinggal kita masukin aja ke dalam fungsi yang di atas ya. Berarti 5/3 pangkat 3 karena X-nya itu berada di kecil dari 2. Maka kita pilih fungsi yang tunggal pertama ditambah 3. Ini berarti kalau kita kubikin berarti 125/27 ditambah 3 ya. Ini kalau kita sederhanakan berarti 27, ini 125, ini jadinya 81 ya. 81 berarti jadinya 206 ya per 27. Nah, habis itu kalau F2 sebenarnya udah ketemu tadi ya. F2 itu berarti yang di sini kita pakai berarti 3 kali 2 ditambah 8 berarti jadinya 14. Yang terakhir F7/3. Berarti ini kita ambil yang fungsinya yang di bawah. Berarti 3 dikali 7/3 ditambah 8. Ini habis 7 tambah 3, 7 tambah 8, 15. Nah, berarti ini adalah jawaban untuk poin nomor 3. Oke.